Puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kembali pada malam hari ini kita boleh bersama-sama kembali bersekutu di dalam ibadah Gospel and Prayer pada malam hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama dan kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih, mengucap syukur buat kesempatan yang indah pada malam hari ini. Kembali kami bersama-sama umat-Mu, kami boleh bersekutu bersama-sama di dalam ibadah Gospel and Prayer Tuhan. Kami berdoa, biarlah Roh Kudus Engkau menjamah setiap kami, pribadi lepas pribadi, baik di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menjamah setiap hati kami, dan kami rindukan biarlah ada sesuatu yang baru yang Tuhan boleh nyatakan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, bahwa kami boleh menyembah Engkau. Dan juga sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan bagi setiap kami. Berkati ibadah malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus,
Kita bicara mengenai firman yang telah menjadi manusia, yaitu manusia Tuhan, yaitu Yesus Kristus sendiri. Kalau kita lihat perjalanan daripada Microsoft, tentu pembuatnya adalah Bill Gates. Nah, Bill Gates pada tahun 2020 bulan Maret, dia telah mengundurkan diri daripada Microsoft itu sendiri. Sedangkan Microsoft sekarang ini tentunya dipegang oleh orang lain, walaupun dia adalah pendiri dan owner juga. Nah, kalau kita lihat Microsoft itu tentunya softwarenya maupun apa saja, tentunya yang mengisi adalah tentunya juga sesuai dengan pendirinya. Tetapi kerap kali kadang-kadang kalau kita melihat tiba-tiba programnya juga demikian, mungkin isinya apa saja bisa berubah dan kacau. Tentunya berarti ada hacker yang mencoba mengubah semuanya. Nah, sebagai pemilik atau owner, pendiri, tentunya dia akan mencoba untuk menutup kembali hacker supaya tidak masuk dan memulihkan kembali segala sesuatu yang tidak sesuai dengan pendiri atau program yang pernah diatur oleh pendirinya atau pembuatnya. Pasti itu ada perusak atau virus atau hacker yang menyerangnya. Demikianlah kalau kita melihat bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan. Tapi ketika manusia rusak dan program itu berubah semua, cara pandangan manusia berubah semuanya, tentu pencipta itu akan turun untuk memperbaiki, memulihkan, supaya program, yaitu tentunya manusia itu kembali kepada citranya. Oleh karena itu kalau kita melihat Natal ini, khususnya pada saat kita melewati tahun baru dan masih tetap dalam suasana Natal, di mana saudara kita dari gereja Kristen Ortodoks masih merayakan Natal sampai pertengahan Januari. Karena mereka punya keyakinan seperti itu, berbeda dengan Katolik dan Kristen pada umumnya. Desember tanggal 25, sedangkan mereka Januari pertengahan. Nah, kita tidak mempersoalkan tanggal dan sebagainya. Namun kita berbicara tentang makna dan keajaiban Natal itu sendiri. Makna Natal itu sendiri artinya, jikalau kita perdebatkan tanggal, kita tidak akan pernah menemukannya. Kita akan berselisih. Bahkan ada yang juga sampai tidak merayakannya. Lambat laun kita kehilangan suasana Natal. Lambat laun kita menolak juga lagu-lagu Natal. Lambat laun akhirnya anak-anak cucu kita menganggap Yesus itu sebuah mitos. Inilah satu kebijaksanaan yang tidak dipikirkan atau yang bisa berdampak tidak baik. Mungkin manusia boleh memikirkan sesuatu menurut dia yang terbaik, tetapi dia harus juga melihat dampaknya itu sendiri. Kita lihat dulu dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Itulah kalau kita tahu Natal ini, firman telah menjadi manusia untuk memperbaiki, memulihkan citra manusia itu sendiri, yang sebenarnya harus sesuai dengan gambar daripada Tuhannya, penciptanya. Namun kalau kita melihat ada hacker atau si iblis maupun dari kuasa kegelapan mencoba untuk mengubah, mengganggu, sebagaimana kejadian pada saat Adam dan Hawa. Bukankah Adam dan Hawa masih mempunyai prinsip yang baik? Namun ketika gangguan itu muncul, maka itulah kita bicara tentang virus-virus daripada yang merusak program yang ada di pikiran manusia, yang ada di akal budinya, yang ada di hati nuraninya. Sehingga manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara,
Oleh karena itu hari ini kita perlu kembali merenung, siapakah engkau dan saya? Apakah engkau sudah Kristen atau belum? Seandainya kalau kita sudah percaya, apakah kita sudah sesuai dengan kodrat, citra? Apakah kita sudah dipulihkan? Atau sekedar kita percaya dan kenal, dan kita menerima pencipta kita, namun kita tidak mau diperbaiki, kita tidak mau dipulihkan. Mungkin kalau kita bicara handphone, kita tidak diupdate, saudara. Kita perlu hari ini untuk kita dipulihkan, citra kita kembali, program kita yang salah, pikiran, akal budi, hati kita yang sudah mendunia, yang sudah rusak, pelan-pelan kita dikembalikan lagi melalui Sang Kristus, Sang Firman yang telah menjadi manusia. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu semuanya saat ini. Tuhan, supaya kami saat ini bukan hanya sebagai Kristen, bukan hanya kami percaya dan menerima sebagai Juru Selamat, pencipta yang datang sebagai manusia, tetapi kami ingin hari ini juga bahwa apa yang ada di pikiran kami, di akal budi, di dalam hati nurani kami juga dipulihkan, supaya citra itu kembali, citra Tuhan, citra pencipta itu ada pada diri kami, sehingga kami bukan hanya sekedar Kristen pengikut Yesus, namun kami adalah murid Yesus. Bahkan kami adalah juga pembawa pesan dan juga pembawa damai, dan juga membawa berita sukacita Injil Kerajaan, supaya setiap orang boleh percaya Yesus dan boleh diubahkan menjadi manusia baru. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini mendengar, melihat, supaya kita semua sadar ada satu banyak hal yang di dalam diri kami yang kami harus rubah. Sama seperti seandainya komputer yang sudah rusak, yang sudah kena virus, programnya sudah mulai rusak. Disinilah saatnya kami perlu dipulihkan Tuhan, biar kami boleh menjadi serupa dengan gambar Tuhan, supaya tubuh kami juga ada damai sejahtera, ada kebahagiaan, supaya kasih dan keajaiban Natal itu terjadi dalam hidup kami. Biar pada suasana tahun baru ini kami menikmati hal yang baru yang daripada Tuhan, supaya jiwa kami, tubuh kami disegarkan kembali demi nama Tuhan Yesus, menjadi pulih, sehat, dan boleh Tuhan boleh menjadi menghibur, menguatkan bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kembali lagi kita melihat dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itulah Yesus Kristus. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar kemuliaan Yesus itu ada juga di dalam diri kita. Segala kasih karunia dan kebenaran itu juga menjadi milik kita. Kalau dia telah menjadi anak Allah, anak tunggal Bapa, kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu dia turun ke dunia menjadi manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia disebut anak Allah, anak tunggal Bapa, anak Allah Maha Tinggi, anak kudus. Ketika kita diadopsinya, maka otomatis kita menjadi anak-anak Allah. Walaupun bukan anak tunggal Allah, bukan anak tunggal Bapa, juga tidak disebutkan juga sebagai anak Allah Maha Tinggi, namun kita juga disebut anak-anak Allah. Tentunya kekudusan itu juga harus menjadi bagian kita. Bahkan juga kita disebut anak-anak pendamai, anak-anak terang, anak-anak kerajaan. Saudara, apakah kita sudah mencerminkan itu? Sebagai anak kerajaan, mungkin banyak orang berkata, aku harus pakaian mewah. Tidak juga. Tapi akhlak, etika, budi itu harus kelihatan. Cara pendidikan intelektual. Tidak mungkin anak seorang raja sama dengan anak rakyat biasa. Tentu harus ada perbedaan. Intelektualnya, mungkin yang lainnya. Juga sebagai anak-anak Allah dengan anak dunia pasti juga berbeda. Bukan berbeda dari pakaiannya, bukan dari kekayaannya,
bukan dari cara yang lainnya, namun dari bagaimana dia menyukai hal-hal itu. Contoh-contoh kalau kita melihat, apakah kita menyukai dunia atau kita juga menyukai firman Allah? Harus ada satu yang harus menjadi titik berat, fokus, prioritas di dalam diri kita. Oleh sebab itu hari ini, tentukan apakah kita juga sebagai anak-anak kerajaan, anak-anak pendamai, anak-anak Allah. Ayo kita mesti rubah, supaya ketika orang melihat kita, dia melihat Allah kita. Apakah kita sebagai anak raja? Banyak orang berkata, aku anak raja, jadi aku harus hidupnya mewah. Saudara, bukan. Anak raja penuh tanggung jawab, harus memikirkan rakyatnya, harus menjadi contoh teladan bagi banyak orang, harus bisa mempunyai kebijaksanaan yang cukup baik. Jangan berpikir secara dunia. Kalau kita berpikir dunia, pasti anak kerajaan, anak raja, anak Allah, semuanya akan kita ambil secara duniawi. Saudara, itulah pandangan yang perlu kita perbaiki hari ini. Kita harus frontal memperbaikinya, supaya jangan ada pandangan yang menurut kita benar, tetapi dari dunia. Itulah bicara kebenaran. Saya ingin berdoa untuk saudara semuanya saat ini. Terima kasih Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami akan memuji Engkau, biar setiap teman-teman saudara kami ini punya komitmen, punya prioritas, supaya kami semua mencerminkan anak-anak Allah, sifat-sifat Allah, karakter, intelektual, etika, moral kami sebagai anak kerajaan, anak raja, anak-anak terang. Demi nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Apakah kita ada kemuliaan Allah? Perlu kita pertanyakan. Biarlah kita melewati Natal ini yang sedang juga akan berakhir suasana Natal. Namun suasana tahun baru kita masih memiliki. Biarlah itu menjadi prioritas dalam hidup kita, supaya kita mulai juga punya kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah boleh menjadi prioritas di dalam tahun yang baru ini. Entah bagaimana caranya kita menyusun kemuliaan Allah, melalui firman Allah, melalui perubahan hidup, mengizinkan pencipta itu datang dalam hidup kita untuk mengubah, untuk mencipta ulang dalam diri kita. Setelah kita ditemukan seperti anak yang hilang, yang tidak mengenal penciptanya, kita telah ditemukan
biar kita terus di dalam pembentukan, di mana ada beberapa hal yang mungkin telah pecah, telah hilang dalam hidup kita, yang telah rusak. Biar hari ini juga kita izinkan tangan Sang Pencipta, keajaiban Natal, kebahagiaan, dan damai sejahtera dari tahun baru ini itu ada dalam hidup kita. Saya ajak kita untuk membaca firman Allah di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Sangat tragis, saudara. Jikalau seorang bapak, seorang ibu, orang tua yang melahirkan, kemudian mendatangin anaknya yang mungkin sudah lama tidak berjumpa, ketika anak itu sakit dan sebagainya, si anak itu menolaknya. Kasih sayang daripada orang tua yang telah menemukan anaknya namun terlantar, sakit, menderita, sang orang tua ingin memeluk, walaupun kondisi anak itu mungkin sudah tidak baik atau tidak harum lagi, namun orang tua tetap ingin memeluknya. Namun sayangnya, kita yang sudah kotor, kita yang sudah baunya mungkin sudah tidak baik lagi, kita yang terlantar, kita ada di rumah sakit yang tidak terawat, orang tua kita datang, kita yaitu Sang Pencipta ingin memeluk, ingin mengambil kita menolaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa tragis hati Allah, Allahmu, Tuhanmu, Penciptamu. Itu perlu kita merenungkan hari ini. Bukan bicara satu kepercayaan, namun ini satu kebenaran. Bukan satu cerita yang mengharu-birukan, namun ini satu kenyataan hidup, bahwa Sang Allah, Sang Pencipta, Sang Firman telah datang. Seburuk apapun hidup kita, sejelek apapun, sedalam jauhnya kita jatuh, walaupun mungkin kita sudah tidak lagi layak, namun Dia ingin memeluk kita, karena Dia adalah orang tua kita. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Biar hari ini kami boleh sadar dalam diri kami, Tuhan, bahwa kami ini orang-orang yang sedang jauh. Mungkin sudah jauh, bukan hanya jauh, mungkin terlantar, sakit, jatuh terlalu dalam. Kami sebagai orang yang hina, penuh dengan dosa, segala penyakit dan sebagainya. Mungkin hidup kami sudah tidak berbau harum lagi, membuat sekitar kami seperti bau dosa, bau kejahatan, bau busuk. Tetapi Engkau datang, kami tidak mau menolaknya. Engkau datang bukan mencari kebaikan yang ada pada kami, justru Engkau datang karena melihat keburukan, kehancuran hidup kami, dan Engkau ingin memeluknya tanpa melihat, tanpa Tuhan merasa betapa kotornya hidup kami. Karena Engkau adalah Pencipta, Sang Firman yang ingin memperbaiki hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, biar kami semua mau dipulihkan, diperbarui, mau Tuhan supaya kami dipeluk, supaya kami mau dirangkul. Kami mau Tuhan masuk di dalam kasih Allah yang begitu besar. Di dalam nama Yesus Kristus, biar perjumpaan antara manusia dengan Allah, perjumpaan antara anak dengan Bapa di surga, perjumpaan antara manusia dengan Sang Firman boleh terjadi pada malam ini juga. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya ajak saudara untuk melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 13 dan 14. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Ini saudara yang dikasihi Tuhan, yang perlu kita renungkan. Dia datang ke dunia dengan segala kemuliaannya,
segala kesucian kekudusannya. Bukan supaya dia suci saja, bukan supaya dia mulia. Dia memberikan segala kesucian, kemuliaan, kebenaran itu kepada kita, sehingga kita sebagai ahli warisnya. Dan dia mau meninggalkan kepada kita, dan dia mati di kayu salib untuk menerima segala kotoran, segala dosa kita. Kesuciannya telah diberikan kepada kita, kemuliaannya telah dilimpahkan kepada kita. Segala kotoran, segala dosa, kehinaan kita dibawanya di Golgota, dan dibawanya, saudara, dan dibuanglah itu semua, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Cukup ayat 12 saja. Supaya setiap orang yang percaya menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, kita diberi kuasa. Kalau saudara tahu diberi kuasa bagaimana? Sama dengan kita wakilnya. Nah, ini kita diberi kuasa bukan hanya wakil Allah, tetapi kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya wakil, namun juga anak-anak Allah. Haleluya. Saudara, punyalah sifat adopsi karakter itu. Karena Kristus telah mengadopsi kita menjadi anak Allah, kita harus mengadopsi juga karakternya. Kita harus mengadopsi juga sifat-sifatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berpikir, aku ini orang biasa, aku ini orang yang merdeka. Coba kita renungkan dulu, saudara. Ada sebuah kisah di mana ada seorang anak telah diculik oleh penculiknya. Si orang tua, si ibu ini mencari keliling-keliling, lapor sana, lapor sini, selama 3, 5, 7, 8 tahun. Dia cari di mana-mana. Suatu saat, anak ini waktu diculik itu ternyata dijadikan pengamen. Ibu ini tetap selama 8 tahun. Dia tidak pernah lupa wajah itu. Dia tetap mendoakan, mencari dimanapun juga. Selama 8 tahun. Dalam waktu sudah 8 tahun itu, si ibu ini waktu dia naik mobil, dia melihat ya orang-orang pengemis, pengamen mungkin saudara, yang mungkin jual koran ya seadanya lah, nyanyi seadanya, bukan profesional. Karena dia diculik oleh penculiknya, harus juga kerja seperti itu. Si ibu ini terkejut. Dia mencoba memanggil nama anak itu. Anak itu noleh. Namun namanya sudah mungkin berubah. Tapi dia teringat. Ada tai lalatnya, ada apa. Mulai dia tanya sama anak ini, kamu sekolah? Tidak. Dan sebagainya. Akhirnya dia cari kepada orang tua asuhnya. Ketika ketemu orang tua asuhnya, itu melewati banyak persoalan. Ancaman datang, jikalau lapor polisi, anak ini akan kubunuh dan semuanya selesai. Kalau kamu mau ngambil kembali anakmu, kamu harus memberikan uang tebusan sekian. Terkejut sang ibu ini. Iya, untuk menyelamatkan juga dengan rasa sayang kasihnya, dia tidak mau kehilangan anaknya. Walaupun mungkin dia bisa lapor polisi, tapi nyawa anaknya dipertaruhkan. Lebih baik dia hilang hartanya. Akhirnya dia memberikan harta itu. Anak itu dikembalikan. Dalam kondisi yang seperti itu, anak itu sudah mulai tidak mengenal lagi. Sudah mulai asing dengan orang tuanya. Namun tinggal di tempat yang layak, disekolahkan. Saudara, suatu hari anak itu besar dan kemudian mengerti. Maka orang tua berkata, nak, kamu ini kulahirkan di dunia ini, dan kamu telah hilang, dan aku telah memberi kembali hidupmu. Jangan hilang lagi. Si anak berkata, aku besar pak, aku besar mah, gak mungkin aku diculik. Si orang tua berkata, mungkin kamu tidak diculik, tetapi pikiranmu, imanmu akan hilang suatu hari. Jangan sampai itu terjadi. Itulah kisah bagaimana Sang Pencipta namanya Yesus Kristus turun untuk menebus kita kembali dan berkata, kita telah hilang
dari kepunyaannya diambil oleh iblis. Dan dia datang menebusnya dengan darahnya. Dan dia berkata, jangan hilang kedua kali. Saya akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah keajaiban Natal ini, keajaiban antara anak dan bapa, antara umat Tuhan dan Sang Firman, antara diciptakan dan Sang Pencipta, antara yang memiliki dan yang dimiliki, yang telah hilang dan yang ditebus kembali. Biar itu melekat kami pada tahun yang baru ini, masih dalam suasana Natal, keajaiban Natal Tuhan, yaitu perjumpaan, persatuan kembali antara manusia dengan Allah. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun juga berada, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hati. Kami berdoa juga Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dijauhkan dari pemberontakan, pengkhianatan. Demikian di mana gereja kami menggembalakannya, gereja Blessing the Spirit, yaitu gereja best. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang persembahkan umat-Mu, mereka yang melayani, mereka yang aktif, mereka yang berjemaat, apapun yang mereka lakukan, Tuhan, biar menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, dan Kau membalasnya berlipat kali ganda, memberkati segala pekerjaan, rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Untuk menerima berkat itu mudah, namun untuk menjaga hati itu sukar. Sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Pencipta, yang datang dan Dia mati menebus dosa kita, dan Dia bangkit naik surga menyediakan rumah bagi kita, dan Dia akan datang kedua kali menjemput kita, dan akan datang menghakimi, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Keajaiban Natal, Happy New Year. God bless. Kita pujikan pujian bersama. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kita yang menderita, karena kita yang disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.